Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nela Permata Indi. Apa kabar anak-anakku kelas 11? Hari ini kita akan mempelajari materi tentang kerjasama internasional. Check it out. Yang pertama kita bahas adalah pengertian dari kerjasama internasional. Kerjasama internasional adalah kerjasama yang dilakukan satu negara dengan negara lain atau dengan beberapa negara lain sekaligus. Nah, apa sih bedanya dengan kerjasama ekonomi internasional? Kerjasama ekonomi internasional adalah kerjasama beberapa negara yang saling menguntungkan dalam bidang ekonomi. Dalam sebuah kerjasama ekonomi antar negara, setiap pihak yang melakukan kerjasama mengharapkan sebuah keuntungan. Hal itu dapat dilihat contohnya dalam kerjasama negara maju dan negara berkembang. Nah, kalian sudah tahu kan negara Indonesia ini termasuk negara maju atau negara berkembang? Indonesia termasuk dalam negara berkembang. Negara maju membutuhkan bahan mentah untuk diolah dan diproduksi, sedangkan negara berkembang membutuhkan mesin, peralatan, teknologi, dan modal dari negara maju. Ketika kita menjalankan kerjasama ekonomi internasional, Indonesia menggunakan politik bebas aktif. Bebas berarti dapat mengadakan hubungan dengan negara manapun tanpa paksaan dan ikatan. Sedangkan aktif berarti turut serta sebagai penjaga perdamaian dan ketertiban. Yang kedua, kita akan membahas tentang manfaat kerjasama internasional. Manfaat yang dapat diperoleh dari kerjasama ekonomi internasional bagi perekonomian Indonesia antara lain sebagai berikut. Kemajuan perekonomian, hal ini dapat dilihat dari aktivitas ekspor-impor barang dan jasa. Semakin tinggi nilai ekspornya, devisa negara semakin banyak. Kemudian, semakin banyak barang yang diekspor ke luar negeri, menuntut tenaga kerja untuk meningkatkan kecerdasan, keterampilan, dan kreativitasnya. Dengan demikian, kualitas tenaga kerja Indonesia semakin meningkat. Kemudian, tingginya permintaan barang dan jasa untuk dalam negeri dan luar negeri dapat menekan harga pokok per unit produksi. Kemudian, Indonesia dapat memperoleh kemudahan bahan baku dan bahan penolong yang diperlukan untuk proses produksi. Kemudian, kerjasama dalam bidang ekonomi dapat membuka lapangan kerja baru sehingga dapat menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan. Kemudian, kegiatan ekonomi di Indonesia dapat berkembang karena masuknya modal asing. Kemudian, Indonesia mempunyai kesempatan untuk menimba ilmu pengetahuan dan teknologi dari negara maju. Kemudian, negara dapat mengimpor barang-barang tertentu yang akan mahal bila diproduksi sendiri. Kemudian, dapat memperkuat daya tawar dan posisi Indonesia di dunia internasional. Next, yang ketiga adalah bentuk kerjasama. Ada 5 bentuk kerjasama internasional, antara lain yang pertama, bilateral. Kerjasama bilateral adalah bentuk kerjasama ekonomi yang dilakukan oleh dua negara, contohnya ASIC dan BAPEPTI. ASIC, ASIC, singkatan dari Australian Securities and Investment Commission, dan BAPEPTI, singkatan dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Yang kedua, multilateral. Kerjasama multilateral adalah kerjasama ekonomi yang dilakukan antara beberapa negara, di mana yang tergabung dalam kerjasama itu saling membantu di bidang ekonomi. Contohnya, ASEAN. ASEAN, singkatan dari Association of Southeast Asian Nations. Kemudian yang ketiga, regional. Kerjasama regional adalah bentuk kerjasama ekonomi
dari negara-negara kawasan daerah tertentu yang bertujuan menjamin kepentingan ekonomi negara-negara satu kawasan. Contohnya MEE atau Masyarakat Ekonomi Eropa. Yang keempat, antarregional. Kerjasama antarregional adalah bentuk kerjasama ekonomi antarregional yang satu dengan regional yang lainnya. Contohnya ASEAN dan MEE. Yang kelima, internasional. Kerjasama internasional adalah bentuk kerjasama ekonomi yang mencakup banyak negara dan bernaung di bawah satu bendera PBB. Contohnya IMF, WTO, dan lain-lain. Selanjutnya, kita akan membahas tentang lembaga-lembaga kerjasama ekonomi internasional. Ada banyak sekali lembaga-lembaga dalam kerjasama internasional, antara lain ASEAN. ASEAN bertujuan untuk menyelenggarakan kerjasama di bidang ekonomi, sosial, dan kebudayaan antara sesama anggota ASEAN. Kemudian AFTA, Asian Free Trade Area. AFTA adalah kawasan perdagangan bebas ASEAN. Tujuannya untuk meningkatkan spesialisasi di negara-negara ASEAN, meningkatkan ekspor dan impor baik bagi ASEAN ataupun di luar ASEAN, meningkatkan investasi bagi negara ASEAN. Kemudian APEC, Asia Pacific Economic Cooperation. APEC adalah forum kerjasama negara di kawasan Asia Pasifik untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, perdagangan, dan investasi di antara sesama negara anggota. Tujuannya menetapkan kawasan APEC sebagai kawasan perdagangan dan investasi bebas dan terbuka yang berlaku paling lambat tahun 2020. Kemudian, Masyarakat Ekonomi Eropa atau MEE, biasa disebut European Union atau EU. MEE merupakan organisasi kerjasama regional di benua Eropa. Tujuannya untuk menghilangkan hambatan perdagangan secara bertahap di negara-negara Eropa dan terciptanya suatu kawasan perdagangan bebas di Eropa. Kemudian EFTA, European Free Trade Area. EFTA ini sebagai lembaga kerjasama ekonomi antara negara-negara Eropa yang tidak termasuk MEE. Kemudian ADB, Asian Development Bank. ADB atau Bank Pembangunan Asia tujuannya adalah untuk membantu negara-negara Asia yang sedang membangun dengan cara memberikan pinjaman lunak, yaitu dengan masa pembayaran dalam jangka panjang serta bunga yang rendah. Kemudian IMF, International Monetary Fund. IMF atau Dana Moneter Internasional adalah lembaga keuangan internasional yang didirikan untuk menciptakan stabilitas sistem keuangan internasional. Kemudian, International Bank for Reconstruction and Development atau IBRD atau biasa kita kenal dengan World Bank. IBRD atau Bank Dunia yaitu lembaga yang bertujuan untuk memberikan pinjaman dengan bunga relatif murah kepada berbagai negara untuk mendorong pembangunan ekonomi. Kemudian WTO, World Trade Organization. WTO atau Organisasi Perdagangan Dunia adalah organisasi internasional yang bertugas untuk menata dan memfasilitasi lalu lintas perdagangan antar negara serta mengatasi perselisihan perdagangan antar negara. Kemudian FAO, Food and Agricultural Organization. FAO adalah organisasi internasional yang bergerak di bidang pangan dan pertanian. Tujuannya untuk meningkatkan jumlah dan mutu pangan serta menyelenggarakan persediaan bahan makanan dan produksi agraris internasional. Kemudian IFC, International Finance Corporation. IFC bertugas memberikan bantuan modal kepada pengusaha-pengusaha swasta yang dijamin pemerintahannya serta membantu menyalurkan investasi luar negeri ke negara-negara sedang berkembang. Kemudian ILO, International Labour Organization. ILO
dibentuk untuk mengurusi masalah perburuhan internasional dengan tujuan memperbaiki persyaratan kerja dan hidup kaum buruh di dunia. Next, UNDP, United Nations Development Program. UNDP adalah organisasi di bawah PBB yang bertugas memberikan sumbangan untuk membiayai program-program pembangunan terutama bagi negara-negara yang sedang berkembang. Next, UNIDO, United Nations Industrial Development Organization. UNIDO merupakan organisasi pembangunan PBB yang bertujuan untuk memajukan perkembangan industri di negara-negara berkembang, yaitu dengan memberikan bantuan teknis, program latihan, penelitian, dan penyediaan informasi. Next, OPEC, Organization of Petrol Exporting Countries. Organisasi ini didirikan oleh negara-negara pengekspor minyak untuk mengatur pemasaran minyak bumi dengan cara menetapkan harga yang seragam. Next, OECD, Organization for Economic Cooperation and Development. OECD merupakan organisasi yang bergerak di bidang kerjasama ekonomi dan pembangunan. Next, IDA, International Development Association. IDA dikenal dengan Organisasi Pembangunan Internasional PBB yang didirikan untuk tujuannya memberikan pinjaman kepada negara-negara yang sedang berkembang dengan bunga yang relatif murah jika dibanding dengan IBRD. Next, IDB, Islamic Development Bank. IDB membantu negara-negara mayoritas Islam dan meningkatkan pembangunan di bidang sosial ekonomi. Nah, sekian materi hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.